teman-teman, nama saya Sharon Deborah Priscilia dari Universitas Budi Luhur, jurusan Ilmu Komunikasi, berkonsentrasi di Public Relation. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Buku ini adalah terjemahan dari buku yang berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya dari blogger ternama yaitu Mark Manson. Di dalam buku ini terdapat banyak sekali pesan-pesan untuk kita bersikap bodo amat terhadap hal-hal yang kurang bermakna dalam hidup kita. Buku ini bisa dibaca oleh berbagai kalangan, dan buku ini dilengkapi dari kisah-kisah berbagai tokoh yang membuat kita menjadi lebih mengerti atas pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis. Buku ini menjadi salah satu buku terlaris versi New York Times dan Globe Mail. Di buku ini terdiri dari kurang lebih 246 halaman. Oke, jadi sekarang kita langsung aja mulai review isi bukunya. Yang pertama, di dalam buku ini Mark Manson mengungkapkan bahwa di dalam hidup kita hanya mempunyai kepedulian yang terbatas. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam menentukan kepedulian kita. Yang kedua, tentang mengakui kekurangan. Di dalam hidup kita harus bisa mengakui kekurangan yang ada di dalam diri kita, supaya kita bisa berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yang ketiga, menyangkal kita gagal. Kalau kita selalu menyangkal kita gagal, kita tidak akan bisa maju ke depan. Kita akan selalu terperangkap oleh bayang-bayangan kegagalan kita, kesalahan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bisa menerima kegagalan kita dan belajar dari kegagalan kita itu untuk menjadi yang lebih baik. Rasa sakit dari penderitaan dan kegagalan memang menjadi emosi negatif. Tetapi ketika kita tidak mengakui emosi negatif, kita akan selalu terperangkap dalam masalah yang berkepanjangan. Bersikap positif menganggap seakan semuanya baik-baik saja terkadang bukanlah hal yang tepat. Kita harus belajar mengakui emosi negatif juga. Yang keempat, memperdulikan sedikit hal. Kita harus memperdulikan sedikit hal yang bermakna di dalam hidup kita, dan kita juga harus bersikap bodo amat terhadap hal-hal yang kurang bermakna di dalam hidup kita. Bersikap seperti itu akan membuat kita menjadi seseorang yang lebih bahagia. Bersikap bodo amat di sini bukan berarti acuh tak acuh, namun nyaman menjadi sesuatu yang berbeda. Yang kelima, kita harus belajar peduli terhadap sesuatu yang penting daripada kesulitan-kesulitan yang ada. Temukan hal-hal yang bermakna dan fokus mengejar hal itu. Yang keenam, kita harus lebih selektif dalam memberikan perhatian terhadap masalah-masalah yang terjadi. Sikap seperti ini akan membuat kita lebih bahagia dan tidak mudah down atas masalah-masalah yang terjadi. Terkadang, karena kita terlalu banyak memikirkan masalah-masalah yang ada, membuat kita menjadi terjebak di dalam kecemasan yang berkepanjangan. Di dalam hidup ini, kita tidak akan terlepas dari masalah. Namun, karena masalah-masalah itu, kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Semakin besar masalah yang kita dapat, semakin membuat kita kuat untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih.